Oke, welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Kali ini kita bakal bikin sosial eksperimen tentang ustadz-ustadz di Indonesia. Rating ustadz paling populer itu siapa? Di sini udah ada bersama adik-adik kita. Siapa namanya? Misuki. Misuki. Aduh, nama orang Jepang, Bang. Misuki. Nama panjangnya siapa? Misuki Awanda. Awanda. Oke. Dirimu? Wirda. Wirda. Kalau boleh tahu nama awak siapa yang Nama saya Ervi. Siapa? Saya Ervi. Ervi. RP? Iya. Ada marga? Enggak ada. You? Indah. Indah apa? Indah Mawar. Oke. Orang Medan? Ya. Orang Medan ya? Apa? Citra. You yang sebelah? Putri. Awak yang pakai hitam-hitam? Dini. Yang sebelah? Ayu. Wah. Tapi tadi nak bercakap saya Ipin tak jadi. Saya Ipin. Adik saya Upin. Saya Mimi. Mimi Karos. Kita berempat. Beradik kakak. Warna atau dalang. Oke. Saya boleh bagi pantun tak kat kalian? Boleh. Anak raja memakai benang. Mantap. Benang disulam dari keramik. Oh, cakep. Tak tahulah saya apa isinya dah. Ya. Saya langsung Oke. Kak, nama siapa Kak? Reza. Oh, nama cowok? Reza Jelita. Manggilnya Reza. Iya. Awak siapa? Endang nama? Sakinah. Sakinah. Oke. Iya, Sakinah. Surah Tariga. Siapa? Surah Tariga. Tarigan, orang Batak Iya, Karo. Oh, Karo. Iya. Kalau yang baju hitam? Jijah Mani. Mani. Nah, Toba. iya, Pak. Oke. Nama saya Alia. Alia. Yuk. Nama saya Pina. Pina. Iya. Namila. Yang samping? Tiara. Tiara. Orang Medan bertiga nih. Iya. Oke. Payah kali bahasa Melayu, bahasa Indonesia aja Bang Oh iya. boleh. Oke, jadi aku mau bertanya sama kali. Enggak gitu juga. Kan wilayah Batak kan. Oh, iya. Oke, adik-adik. Iya, Bang Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Langen Pakwita. Saya dari Medan. Dan Oke, Medan mana? Medan, saya dari Medan Denei. Oke, asli Medan ya? Ya, asli Medan. Lahir di Medan? Ya, lahir di Medan. Oke. Alhamdulillah. Kalau you, siapa nama kau? Indah Jani. Medan juga? Enggak, ya, tapi lahirnya di Padang. Oh, orang Minang, Kabau. Apa Caniago, Koto atau apa? Pariaman? Koto. Koto. Ada marga ya? Pariam, maksudnya orang Batak, orang Jawa. Jawa. Oke. Saya mix Batak dan Jawa. Batak Jawa ya? Ya. Jabat, Ya. Jawa Batak. Laila Isnaini Harahap. Oke. Orang Mandailing ya? Iya. Nabila Uliananda Lubis. Oke. Orang Mandailing juga. Iya. Siap. Nadia. Dea, Cika. Cika, Rizky Maulana. Rizky Maulana, Iya. Anis. Anis. Tita. Siapa? Tita. Dita. Oke, Misuki sama Wirda. Kan banyak nih ustadz-ustadz di Indonesia yang populer lah, baik di YouTube, di TV atau di daerah-daerah gitu. Kalau dari kalian sendiri, ustadz siapa sih yang paling kalian suka atau yang paling sering kalian dengar? Coba dari Misuki dulu. Ustadz Hanan Ataki. Hanan Ataki. Iya. Ustadznya anak muda sih. Iya, benar. Alasannya kenapa suka sama ustadz? Karena penyampaiannya itu kayak masuk ke dalam hati aja, deep talk gitu. Jadi kayak apa yang dia bilang itu ngena ke kita dan itu kadang relate gitu. Jadi kayak nggak susah dicerna. Oke, gampang gampang ininya. ya, gampang ya. Terus dia pemilihan katanya juga Iya, kadang bener. indah gitu Iya. ya. Oke, itu ya alasan suka sama Itu, Ustadz Hanan Ataki. iya. Sering dengar ya? Keluarga sering juga Iya, kakak termasuk juga salah satu yang paling gemar sama dia. Ustadz Hanan Ataki. Itu dari mana sih, Bandung ya nggak salah? Iya, dia Gimana? udah gitu lulusan di Kairo juga kan. Al Azhar ya? Iya, Al-Azhar. Oke, siap. Ustadz Hanan Ataki. Iya. Kalau dari Wirda, Firda apa Wirda tadi? Wirda ya? Wirda. Wirda siapa?
Abdul Somad sih. Ustadz Abdul Somad. Heeh. Alasannya Karena kenapa? pembawaannya kan juga asik kan, juga kayak apa yang disampaikan juga jadi bisa keterima baik gitu karena ya karena itu Lucu Heeh, juga lucu. ya. Jadi Apa kayak yang dia nggak- sampaikan iya, juga kayak nggak boring jadi yang dengerin. ringan ya, nggak terlalu berat penyampaiannya. Keluarga juga suka dengar. Iya suka. Jadi kalau ada yang misalnya Abdul sama datang juga misalnya ke Medan atau apa. Selalu nonton langsung Iya. gitu ya. Oke. Kalau Wirda selain Ustadz Abdul Somad siapa lagi nih Ustadz di Indonesia yang Wirda suka? Apa ya? Hanan Ataku juga sih tadi. Hanan Ataki ya. Udah sih mungkin itu Gitu aja. aja, yang gitu aku aja ya. taunya. Kalau Misuki siapa lagi selain Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat? Iya. Satu pertanyaan, one question. Siapa nama Ustadz paling populer ke Indonesia yang kakak suka? Coba dari Kak Indah. Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Kalau kakak yang sebelah? Sama Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga. Iya, Kenapa kakak suka Ustadz Abdul Somad? karena dia lucu terus penyampaian tausiah dia itu mudah dimengerti gitu. Oke. Kalau dari Kak Indah? Karena orang rumah sering dengar jadi suka. Oh, di Kak rumah abah sama mak sering dengar Jadi terikut-terikut lah suka. Kakak yang paling comel, yang paling ujung dulu. Jijai. Hai. Siapa Ustadz kat Indonesia nih yang paling populer yang kakak suka? Kalau dari saya Hanan Hataki. Hanan Ataki. Yang sebelah apa? Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Yuk. Hotman Paris. Beda say. Bola. Beda say. Hanan Tas. Sama Hanan Hataki Hanan juga. Ataki. Iya. Yuk. Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Oke, dari kakak yang paling comel lu yang ujung tadi ya. Paling comel nggak tuh? Kakak kenapa suka sama Ustadz Hanan Ataki? Hanan Ataki ya? Iya. Kenapa? Dari cara penyampaiannya itu dari cara penyampaiannya yang bagus, apalagi kayak dia membahas tentang para anak-anak muda yang zaman sekarang ini gitu. Oke, relate sama. Itu yang saya suka dari dia. Oke, penyampaiannya juga kayak mengena sama apa yang Alami anak-anak muda yang sekarang gitu. Kita ini bahas Ustadz tapi di belakang tuh lagi pacaran tak mengapa Sama ngapa? Apa lah? Tak apalah, tak apa. Kami ini wanita single. Jomblo fisabilillah. Oke, yuk kenapa suka sama Abdul Somad? Karena kenapa ya? Penjelasannya itu yang dia bilang itu sesuai dengan fakta-fakta. Terus dia juga Omongannya berlogik. pokoknya kayak gitulah sesuai dengan fakta. Ya lucu juga, sekeluarga suka sama Abdul Somad. Oh, keluarga awak suka juga? Sering kita ke rumah? Iya, setiap Mama, pagi. bapak, abah, Iya, emak suka? nenek, ungku, ibu. Makanya you suka juga? Oh, Iya. Oh, iya. Kalau dari yang pilih Hotman Paris deh, kenapa suka sama Hanan Ataki? Sebenarnya dia bukan ustadz tahu aku, dia cuma motivasi. Iya, Tapi kan pakai songkok deh kan? Iya, tapi kan dia cuma kayak karena kayak orang memotivasi dengan bahasa-bahasa dia lah yang bagus, yang membawa gimana ya cara bilangnya? Ya? Iya, ya gitulah. Makanya suka sama Hanan Ataki. Ya, Bukan karena dia tuh ustadz muda ganteng. Tak. bisa juga sih. Bisa juga sih. Kalau dia mau cari jodoh kami mau lah yang berempat ini. Kayaknya dia udah punya istri. Oh iya. Udah Jadi nikah yang ya? kedua 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa lah. apa dalam Islam tak ada. Tapi nggak orang Empat ini aja. kan Abdul Somad kan, berarti kan sama Abdul Somad. Next. Next. Iya sama loh penjelasannya. Sama aja. Kenapa? Suka. Ya karena penjelasannya tuh bagus. Itu udah. Iya Keluarga lucu suka juga. Nonton juga. Iya apalagi ayah tiap pagi. Iya emang ya lo? Ayah ustaz tak? Enggak. Cuman suka dengerin itu pagi-pagi. Jadi trikot. Iya. Oke. Karena kalian anak-anak muda seharusnya tahu juga ustaz-ustaz milenial sekarang nih yang lagi populer. Jangan K-pop aja kalian tonton. Oh no. Nggak suka. No. Blackpink. Sukanya apa? Kami Haris J. Netral gitu. Oh, Haris J bagus tuh. Iya, itu ganteng juga. Terus lagu-lagunya Islamik.
Salah Itu satu patut fans. dicontoh guys. Barakallah. Ya, oke. Bukan. Yasin. Assalamualaikum. Alaikum ya. Itu lagunya guys. Oke lah. Oke. No. Udah itu aja. Oke, bye bye. Nanti boleh diupload ke YouTube tak? Boleh. Boleh. Ya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya sendiri lebih suka ke Ustadz Hanan Attaqi ya. Hanan Attaqi. Alasannya kenapa? Iya, kalau penyampaian dalam ceramah itu langsung nyambung gitu, terus dibawa bercanda. Jadi kan kalau biasanya kalau ada ceramah gitu kan biasanya bawaannya kayak ngantuk gitu nggak? Iya, boring ya. Tapi kalau dia pembawaannya itu kayak lebih semangat gitu. Jadi kita nggak bosan dengerinnya. Gitu. Iya. Karena pembawaannya itu bisa mencairkan suasana. Lebih tepatnya begitu. Tak ngantuk awak. Sering dengan Ustadz Hanan Attaqi? Bisa dibilang sering sih. Ya, lumayan. Iya. Selain Ustadz Hanan Attaqi, siapa lagi? Lebih ke dia sih. Ke dia ya? Saya sebelum-sebelumnya banyak juga yang bercakap kalau Ustadz Hanan Attaqi itu tazkirahnya itu pembawaannya lebih ngena ke anak muda tuh. Iya. Maksudnya dia tuh tak kuno lah, maksudnya milenial, Ustadz milenial. Jadi makanya pengikut follower dia itu banyak anak muda kan. Apa yang dia bahas, apa yang dia sampaikan, apa yang dia cakap itu kebanyakan memang ngena ke situasi yang dialami anak muda sekarang nih. Oke, Ustadz Hanan Attaqi tadi ya. Coba dari kakak yang 11. Kalau saya Sorry, recordnya boleh naikkan sedikit biar macam itu. Kalau saya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abu Somad. Alasannya kenapa? Karena mama saya suka, jadi di TV atau di mana-mana jadinya saya pun lebih suka ke Ikut, dia. Jadi di timeline pun lebih sering muncul dia. Muncul dia. Ustadz Abu Somad. Tapi kalau memang tadi orang tua Yuta Puta tuh memang suka karena dia suka ini kan belusukan gitu. Jadi pernah juga datang di daerah kami. Jadi ke mana tuh? Ke Simalingkar? Bukan ke ini Sidikalang. Oke, Sidikalang. Ya. Dairi ya? Iya. Kok pernah ke sana? Oh iya. Yuk nonton langsung ke. Iya, tapi nggak di depan mata lah, tapi nggak bisa ini. Tapi intinya dia pernah datang. Nah, Terus penyampaiannya juga dia apa? Lucu lucu juga. Dia asal mana? Asal Riau kan? Kurang tahu. Dia tuh soalnya kat Malaysia salah satu ustadz yang memang sangat populer. Ustadz kat Indonesia nih tak banyak lah yang sepopuler dia. Karena dia tuh setiap bulan Februari kalau tak salah dia beri tazkirah kat Malaysia. Karena kan mungkin dia bahasanya agak Melayu-Melayu juga kan. Jadi mengena lah kalau kat Malaysia. Oke. Selain Ustadz Abdul Somad, kakak suka sama ustadz mana lagi? Dia aja sih. Itu aja. Kalau aku suka Ustadz Adi Hidayat sih. Alasan suka sama Ustadz Adi Hidayat kenapa? Karena menurut aku beliau itu Ustadz yang pintar, cerdas, dan kalau dia menjelaskan itu detail dan masuk ke nalar kita. Sampai halaman-halamannya dia hafal bab-babnya, Iya, nomor-nomornya. iya, sesuai sama dalil sih. Dia juga berani menunjukkan halaman berapa kitab yang dia sampaikan. Jadi kita pun lebih yakin gitu. Keluarga sering nonton Ustadz Adi Hidayat? Sejauh ini sebenarnya. Dan kakak pun memang udah kadang suka juga ya? Iya, memang Iya. juga. Oke. Sering nonton. Selain Ustadz Adi Hidayat siapa lagi? Ustadz Abdul Somad tuh. Terus Khalid Basalamah. Iya, Khalid Basalamah. Basalamah. Kalau Kak Salamah, Kak siapa? Sakinah. Kak Sakinah. Yang pertama sih sukanya dari Basalamah ya, Khalid Basalamah, karena dia itu tegas ngomongnya tapi dia nggak kasar.
itu yang pertama, dan dia pintar sih gitu dia. Dan easy listening, dia tuh enak didengar gitu. Oke, penyampaiannya Penyampaiannya enak gitu, jadi kita pun masuk ke hati gitu lah dia. Lembut. Lembut, iya. Itu Mengayomi dia. gitu Iya, ya. betul, itu dia. Mengayomi yang itu sih yang ininya. Selain Ustadz Khalid Basalamah, Tadi Das Latif ya, itu kenalnya pertama kali dari mama di rumah tuh. Dia lucu itu, jadi memang targetannya itu kayak kayak emak-emak Emak gitu ya kan, garis keras ya. bapak iya gitu ya kan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk bisa mengayomi yang anak muda karena dia lucu gitu kan. Karena itu yang dibutuhkan sama orang Indonesia sebenarnya, ya kan, dari cara penyampaiannya lucu lah. Jadi masuk ke semuanya. Iya. Bukan cuma mama sih, masuk ke semuanya gitu. Dan dia bisa kayak aplikasikan langsung contohnya itu ke sehari-hari. Jadi gampang kali untuk dimengerti, gampang sekali gitu. Jadi anak-anak pun, anak remaja bukan kayak kita, anak remaja pun enak dengernya, nggak membosankan. Dan itu yang dibutuhkan sama anak remaja. Kalau bahasa lama tadi kan memang agak tinggi ya bahasanya sebenarnya. Untuk anak-anak kuliah mungkin bisa dimengerti. Masih Tapi mengerti, kalau tapi untuk bahasa awam. TV itu semuanya kena gitu. Oke. Semuanya itu aja. Jadi enak. Tuh. Khalid Basalamah, Ustadz Latif. Iya, itu dia. Kalau yang dari luar negeri ada yang suka nggak? Ada misalnya Ustadz apa gitu? Ada yang tahu? Ini. Aduh, siapa itu yang Yang punya dari Peace, India. Peace TV? Iya. Peace TV. Dari India. Iya, yang dari Oh India. ya Lupa. ini Ustadz Siapa namanya itu? yang banyak Iya, dia tuh hafal isi Al-Quran dan Alkitab. memualafkan. Iya. Wah, Siapa bukan sih masalah namanya? memualafkan sih, dia ngasih pengertian sama yang ateis. Ateis, Eh, yang non siap. muslim itu. Iya, kok enak kali ngomong orangnya ya. Itu Iya. lupa namanya siapa. Aduh, udah terbayang di mukanya tapi untuk namanya Dia kalau itu menyampaikan lupa. telak kali memang langsung. Dia memang keras, tapi logika. Tapi Siapa ya? Siapa ya? lupa siapa namanya. Si ini, aduh, siapa namanya ya? Coba. Wait a minute. Malu kita kalau nggak tahu. nih. Iya, lupa. Itu dia punya Peace TV. Itu ada Iya, program, tahu. dia Peace TV itu. Nggak usah dari India, siapa? Zakir Zakir Naik, Naik. ya, Zakir Zakir Naik, Zakir iya, Naik. Zakir Naik. Itu dia kan dokter basicnya. Dia tuh kan bedah ininya, dokter bedah. Dan yang menakjubkannya gurunya itu nggak tamat SD. Siapa itu yang namanya guru itu? Nggak tahu. tahu. Jadi tapi Gurunya dia itu ini orang-orang ini Iya. juga sih kayak ulama. iya, besar dan dunia namanya gitu. tapi dia ini apa namanya itu ya, banyak belajar dari Al-Qur'an doang. Banyak membaca itunya. Jadi dia mengajari kita untuk banyak membaca. Dan salutnya kita sama Dokter Zakir Naik, dia bukan hafal satu kitab doang. Iya. Kitab agama lain juga Kitab dia agama lain Itulah dia memang pelajari. dia ngajari kita memang banyak membaca. perbandingan agama Iya, ya. iya, dia suruh kita banyak membaca itu sih, karena semakin banyak membaca kita makin banyak wawasan gitu lah. Oke. Public speakingnya bagus, Zakir itu public speakingnya bagus itu dia, Zakir Naik. Iya sih, itu kalau di YouTube populer dan banyak disubtitlekan ke Indonesia Tapi sih. kan kalau banyak di- yang dikecam. Ya, Beberapa karena negara ada ngecam yang dia. beberapa itu kontroversi memang. Iya, Itu biasanya itu kalau dalam berdakwah itu biasa itu. Itulah dia. Intinya track record dia tuh memang ya ulama sekali berdunia lah. Tuh ya, Ya. itulah dia, Zakir Naik. Zakir Keren, Naik, tuh, ya. keren. Ada lagi kakak? Dah. Itu Sama. aja ya, itu aja. Oke siap. Ini nanti boleh di-upload di YouTube. Oke, kakak boleh ya, Kak Reza ya. Kalau saya sih Ustadz Hanan Hataki ya. Hanan Ataki, oh lumayan populer tuh. Kat Malaysia pun lumayan populer. Hanan Ataki. Kalau yuk? Kalau saya lebih suka Adi Hidayat. Adi Hidayat. Iya, Ustadz. Rating tinggi itu, Iya, macam mantep. Ustadz Abu Somad, macam Ustadz Khalid Basalamah, macam Ustadz Agim, Kiai Haji Junaid MC, setara lah tuh ya, sepantaran ya. Betul. Kalau anak Ataki kan masih kecil lagi, masih muda kan, Iya. masih ya sebaya 30 ke bawah lah. Nah, dia cocok memang untuk anak muda, relate dia. Iya. Alasan suka sama Ustadz Hanan Ataki, kenapa? Yang pertama itu suaranya adem gitu, kayak menyejukkan. Terus yang kedua juga sama kayak pembawaannya itu lebih ke anak muda gitu. Jadi pembawaannya santai, yang disampaikan juga nggak terlalu berat banget gitu isi ceramahnya. Kena ke anak muda, Iya, nggak kuno gitu ya. iya, kayak milenial gitu. Yes. Dia ngikutin Ustadz Hanan Ataki, Ya lumayan. lumayan ya. Oke, misalnya yang paling suka di Iya. antara Ustadz Hanan Ataki. Selain itu juga dengerin Ustadz Hanan Ataki itu kan bawa ceramahnya gitu, sering tentang kayak cara meningkatkan ketakwaan gitu, apalagi di zaman muda seperti ini gitu. Yes.
Kalau Ustadz Kak Malaysia ada yang tahu tak? Apa ya namanya, sering juga dengar tapi namanya Yang mana? aduh Ya, lupa. tak ingat nama Tak ingat tapi dia yang Ada yang suka. ada warna apa ya? Oke lah. Intinya kalau ke Indonesia Ustadz Hanan Ataki. Iya. Oke. Kalau you kenapa suka sama Ustadz Hadi Hidayat? Oh, kalau alasannya itu karena ya sama cara pembawakan isi materi yang dia sampaikan itu lebih sejuk, lebih nyampe gitu ke hati. Nah, terus yang membuat saya gimana gitu dengerinnya karena dia juga hafalan Qur'annya itu, cara dia pembawaan hadis dia juga banyak yang Iya tuh dihafal kalau gitu. tak salah Al-Quran sama hadis sampai bab-bab nomor berapa dia hafal. Dia Sampai hafal detail. itu. Iya, sampai detail. Tak banyak ustaz-ustaz ke Indonesia yang hafal detail macam beliau. Ya? Itu yang membuat saya kayak terharu gitu. Terus sampai anak kecil gitu kalau misalnya pandai gitu baca Qur'annya, nanti dia memotivasi orang gitu. Iya, Nanti saya hadiahkan ini, hadiahnya itu yang untuk yang berhubungan dengan akhirat Iya, gitu. iya, Dan itu kayak menurut saya wow gitu, masya Allah gitu bang. Terus Ustadz Hadi Hidayat ini pun setahu saya dia kalau berceramah ngasih tazkirah tuh dia tak banyak bercakap-cakap yang berapi-api ya. Iya. Dia santai Iya, saja. dia santai. Tak Pembawaannya banyak. lembut adem gitu. Kayak mengayomi gitu. Iya. Mengayomi. Oke lah. Ada lagi. Iya, tapi ya itu lah. Terus juga dia kalau bisa jelasin gitu pakai papan tulis. Jadi Yes. orang lebih detail gitu Iya, tahunya. iya. Dan itu lebih gampang untuk dimengerti. Yes. Pakai metode ya. Dosen aja kamu. Iya, memang ke saya lihat dia tuh pakai papan tulis. Iya, Memang. metodenya Sampai memang hafal-hafal itu. metodenya itu dia halaman berapa, Suatu bab ciri yang berapa, khas gitu. siapa periwayatnya, perawinya, dia semua macam itu gitu. hafal. Biar Oke lah kalau macam tuh. Kalau saya menurut pribadi, saya lebih suka sama Ustadz Abdul Somad. Alasan? Alasan saya karena dia lucu, dan karena lucu itu dia menurut saya mudah gitu dipahami dan mudah gitu dilakuin gitu kegiatan-kegiatannya, mudah didengar juga karena lucu gitu. Penjelasan dia tuh mudah ditangkap karena Iya, lucu. mudah ditangkap, gitu. iya. Jadi kayak lebih kena aja. Iya, Pas mendengar tazkirah dia tuh iya, tak boring lah ya, iya, nggak bosan ya. Terus orang tua saya juga suka detail tiap hari gitu, setiap masa. Jadi kayak iya. makin seru Suka gitu. di style, suka diputar. Ya, jadi makin seru didengar. Oh, keluarga suka juga. Oh iya, alhamdulillah suka dengar. Kalau kakak suka? Suka tentu Suka. saja. Ya? Maksudnya suka tonton. Ya. Oke, Masya Allah kali memang Ustaz Somad. LCMA deh. Iya, Dia asli mana? Riau apa mana? Riau. Riau ya. Pekanbaru. Rokan Pekanbaru. mana? Ya? Emang dia kat Malaysia pun terkenal, tuh, populer sangat. Dia setiap bulan Februari kalau tak salah dia tuh kat Malaysia. Karena dia tuh kan ustadz Ustadz Nusantara, Ustadz rumpun Melayu. Dia tak beri tazkirah kat Indonesia, beri tazkirah kat Malaysia, kat Brunei, kat Thailand, dekat Singapura juga. Jadi semua ni lingkup dia karena dia tuh Melayu mungkin ya. Jadi makanya kat Malaysia tuh dia tuh salah satu ustadz yang dari Indonesia yang paling dikenal. Jadi kalau orang Ustadz Abdul Somad dah kat Malaysia itu orang banyak yang nak minta foto lah karena begitu populernya dia kat sana. Benar. Paham tak saya bercakap? Paham, alhamdulillah. Ya, paham. Kalau oke itu aja. Ustadz Abdul Somad Ya. Kalau you suka sama Ustadz siapa? Ustadz Andi Boni. Siapa? Andi Boni. Handi Boni. Ya, nih ada orangnya kenal. Cak. Saya baru dengar. Nih, Bapak, Abang nih. Cak, tak sini. Iklan nggak? Oh, iklan nih. Shopee COD. Thumbnailnya saja. Oh, ini Ustadz Iya. milenial ya, Ustadz anak muda ya. Bener-bener. Zaman sekarang.
Jap. Ini dia Ustadz Andi Boni ngomongin soal cinta. Ikutin tazkirah Ustadz nih, Ustadz Andi Boni nih. Apa kelebihan dia tuh? Itu dia kalau ceramah tuh dia tentang kayak masa muda kita gitu, masa zaman sekarang gitu. Jadi kita dapat paham daripada kayak ustadz-ustadz yang kayak yang lain gitu kan, kayak susah dimengerti buat anak muda gitu. Enggak ini ya, enggak misalnya. Iya, cepet-cepet dia nangkapnya. Dia juga soal pacaran, menikah, jodoh. Jadi pembahasan dia tuh memang pembahasan milenial iya, lagi ya. tentang anak muda kali. Jadi kita gampang untuk Tentang pacaran, tak Bener. boleh pacaran, Iya, bener. macam Tapi dia mana. ngasih taunya tuh caranya yang baik-baik, nggak cara yang kasar gitu. Bahkan dia juga pernah ngelakuin hal kayak gitu, jadi dia ngasih tahu hal yang masa lalunya gitu. Jadi dia pernah berpengalaman, ya udah dikasih taunya ke semua, jadi pengalaman dia itu kita ambil lagi gitu. Jadi seneng denger dia gitu. Berarti ini salah satu ustadz yang memang follower dia tuh rata-rata anak muda. Benar-benar. Yang dengerin pun anak-anak muda kayak lajang masih gadis-gadis yang belum menikah. Spesialis nih lah ya, Bener. spesialis anak-anak Iya, milenial ya. benar-benar. Ya, memang ada sih macam tuh. Ada yang spesialis tentang tajwid, ada yang spesialis tentang akidah, ada yang hadis, Al-Quran hadis macam Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad kan tentang hadis sama Al-Quran kan. Ada yang anak-anak muda itu relate sih sama misalnya yang pernah dilakukan ya. Maksudnya Ustadz ini dulu pernah melakukan gitu. Jadi setelah dia tuh dapat hidayah, Iya, mungkin jadi dia ustadz, ngasih tahu ke kita dia ngasih tahu ke kita bahwasannya gimana mukjizat itu benar-benar ada gitu. tanpa pacaran. Iya, enggak, Iya. dia dulu juga ngelakuin hal yang lebih dari pacaran, kayak pernah masuk penjara, mau masuk penjara, bahkan kayak dia dapat jodoh tuh yang lebih dia pinginin gitu. Jadi Allah kabulin Dengan cara dia. baik-baik Iya, ya, dengan menurut syariat Islam. Iya, benar. Tuntunan syariat Islam. Dia kasih step-step juga macam mana nggak dapat jodoh itu ada? Iya, benar ada. Ada ya. Iya, cepet dapatnya. Ya. Kayak kita cepet ngertinya, seneng dengernya. Selain Ustadz nih ada lagi? Ada Adi Hidayat juga. Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat juga. Ustadz ini satu lagi nih, Siapa? Cak sebutkan saja, mana tahu saya tahu. Hanan Ataki. Oh, Hana Sakti tahu. Dia populer juga. Itu kan tentang- anak muda juga tuh kan. Iya. Dia memang bahasanya itu memang dirangkai sama dia. Kayak Ustadz Hanan Hataki itu dia kalau kita dengar tuh sedap ke telinga gitu. Karena dia bahasanya macam berpuitis gitu. Ustadz Hanan Hataki, Ustadz siapa tuh? Hani Boni sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau yuk selain Ustadz Abu Somad apa lagi? Hanan Ataki, Adi Hidayat. Adi Hidayat juga. Kalau Siapa? saya sih Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat LCMA ya. Kalau dari Lubis? Hadi Hidayat. Adi Hidayat sama. Oke, alasannya kenapa? Adi Hidayat karena ceramahnya sesuai sama kayak anak muda gitu. Begitu pun penjelasannya mudah dimengerti. Relate gitu sama istilahnya kayak topik Iya. anak muda gitu Sesuai ya. sama zaman sekarang sih. Nggak kuno ya. Iya. Nggak untuk mulu orang tua aja gitu ya. Iya. Nggak Kalau- menggurui sih lebih tepatnya. Oke, sip. Dan lebih kayak bersahaja aja gitu ya. Kata-katanya jarang deh yang kayak bentak kasar gitu jarang ya. Lebih mudah dipahami. Oke, mudah dipahami. Kalau dari Lubis? Kalau dari saya, karena ayah saya suka, jadi saya juga suka dengarkannya sependapat juga dengan ayah dan saya juga. Oke, kayak mazhabnya gitu ya. Iya. Dia asu aja ya, ahli sunnah wal jamaah ya. Iya, iya. Ayah, orang tua sering lihat juga? Iya, lebih sering dengar ceramah Adi Hidayat. Oke, Ustadz Adi Hidayat. Oke, siap. Bang, dari seluruh ustadz di Indonesia yang baik viral di YouTube, yang ada di TV maupun di daerah-daerah Abang yang terkenal, ustadz paling abang suka siapa, Bang? Ustadz Abdul Somad, Bang. Ustadz Abu Somad ya? Iya. Alasannya? Lebih nikmat aja gitu ceramahnya sama Ustadz Abdul Somad. Oke, sering dengar Ustadz Abu Somad? Sering, Bang. Keluarga Sering. di rumah sering dengar? Sering sih lewat di YouTube di TikTok. Oke, Keluar. nampil lah gitu Iya. di beranda ya? Iya. Oke,
Siap. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Oke. Yang tengah Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, yang ujung Adi Boni. Andi Boni. Alasan suka sama Ustadz Andi Boni kenapa? Kalau alasannya sih lebih ke penjelasannya ke remaja cocok gitu. Kena ke Iya. anak muda ya. Iya. Gitu aja. Kalau Adek kenapa suka Ustadz Adi Hidayat? Karena pesampaiannya dia dengan lemah lembut. Oke, mudah dipahami gitu ya. Iya. Soalnya dia nggak berapi-api, nggak kasar Iya. gitu penyampaiannya ya. Kalau Tiara kenapa suka sama Ustadz Abdul Somad? Selain lucu juga penyampaiannya bagus, terus bersemangat gitu sih. Jadi buat jamaahnya semangat gitu untuk mendengarkan. Lucu ya? Ya. Iya sih, Ustadz Abdul Somad ini Lucu memang ya. kebanyakan dari narasumber sebelumnya juga bilang lucu. Oh iya. Misalnya kalau nonton ceramah dia itu nggak ngantuk. Iya, Iya. iya. Jadi semangat aja. Keluarga sering dengar ceramah-ceramah? Sering lah, pasti bareng gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad sering? Sering lah. Kalau dari keluarga kalian, Ustadz siapa yang sering didengar keluarga? Ya saya sih Abdul Somad gitu. Ustadz Abdul Somad juga. Iya. Kalau keluarga Ustadz Abdul Somad. Iya. Cuman Adek sukanya Ustadz Adi Hidayat, Adek Andi Boni ya. Ya, beda-beda lah. Memang kalau Ustadz Abdul Somad ini lebih ke emak-emak garis keras sih. Iya. Iya, Jadi benar. rumah itu udah suka aja gitu. Iya Tenang, benar-benar. sering. Karena kan dia penyampaiannya itu ngena ke biasanya ke ibu-ibu, iya. terus ke Ya udah. bapak-bapak juga gitu. Walaupun ke anak muda juga sebenarnya. Jadi dia netral aja. Netral semua aja kena, sih, ya. semua universe Iya ya. betul. Jadi itulah enaknya dia. Ustadz di Indonesia paling populer, salah satunya yang memang jadi pilihan kakak-kakak, Kak Nadia. Siapa nih Ustadz yang paling populer yang paling kakak suka? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Kenapa suka sama Ustadz Abdul Somad? karena dia penyampaiannya sangat menarik, bagus juga. Ya. Terus dia pun orang kampung saya juga sih. Oh, orang Riau. Iya. Orang ini ya. Dia kan kampungnya ada dua, Riau Ya. sama Di Riau. Riau. Iya. Bukan yang di Silau Laut ya? Enggak. Enggak ya, Riau. Kampung kakak Silau Laut. Oh, berarti dia orang Riau, Iya. orang Rokan. Kan dia orang Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya? Iya. Ya karena penyampaiannya pun menarik sih kan semuanya. Iya sih. Yang dia pun disukai sama masyarakat juga gitu. Karena sebelum-sebelumnya pun yang aku tanya-tanya rata-rata memang sukanya sama Ustadz Abdul Somad sih. Ustadz rating tertinggi lah kalau untuk sekarang, Ustadz yang paling populer. Iya. Jadi kakak karena Ya suka aja sih nengok seru ya. penyampaiannya gitu. Lucu juga ya? Oke. Kalau kakak Ustadz siapa? Ustadz Hadi Hidayat. Adi Hidayat. Oke. Ustadz Adi Hidayat sukanya kenapa? Karena penyampaiannya sih. Penyampaiannya mudah dimengerti ya. Iya. Iya. Itu aja. Itu aja. Kalau kakak Hadi Hidayat juga. Ustadz Adi Hidayat. Iya, Kenapa suka? Karena ya tadi penyampaiannya lebih mudah dimengerti, terus lebih ke bahas-bahas dalil-dalil gitu deh Bang. Oke, Jadi lebih rinci kuat ya, lebih Dia rinci pun sampai gitu. halaman-halamannya hafal. Iya, ya? halaman-halamannya juga hafal gitu. Jadi itu lebih meyakinkan aja. Ustadz Abdul Somad. Kalau yuk? Sama juga. Siapa? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Apa alasan Yuyu ini suka sama Ustadz Abdul Somad? Bahasanya lebih gampang ditangkap, gampang dimengerti. Lebih gampang dimengerti. Kalau yuk? Lebih gampang dimengerti juga, paham gitu. Oke. Ya sama, lebih paham dan mudah menangkap. Oke, maksudnya dia tuh kalau ngasih kajian, ngasih pembahasan tuh lebih mudah dicerna ya. Iya. Selain Ustadz Abdul Somad ada Ustadz lain? Kalau menurut aku sih pribadi selain Ustadz Somad, Habib Bahar. Habib Bahar. Iya. Kan dia kena skandal tuh ya. Iya, kena skandal. Kena kasus. Menghina presiden. Iya. Karena menurut bukan aku membela Habib ataupun Pak Presiden, enggak. Satupun saya tidak bela, enggak. Kalau menurut saya pribadi, Habib Bahar itu ada betulnya juga, karena suatu yang dia bicarakan itu ada betulnya juga. Karena apa? Setiap manusia mempunyai sisi baik dan sisi buruknya.
salah satu yang dia mengomongi adalah bagaimana agar menjadi jauh lebih baik. Jadi omongannya itu dianggap sindiran bagi orang menganggap itu sindiran tidak mencerma dalam pikiran dia. Walaupun cara dia menyampaikan itu agak kasar. Agak kasar, tapi penyampaian itu memang benar. Ya gitu aja sih. Iya. Cuma mungkin ada sebahagian pihak yang tak suka dengan cara penyampaian. Dia menyampaikan dengan cakapnya seperti itulah. Oke. Makanya ada bahasa-bahasanya diskriminasi ulama. Padahal sebenarnya apa yang disampaikannya itu tak salah juga. Tak salah. Sebenarnya dengan maksud kebaikan ya. Kebaikan lah. Cuman mungkin dengan emosinya itu tadi, dengan cara penyampaian yang tidak senonoh, membara dengan api ya. Iya. Jadinya kayak gitu. Nah, seperti itu sih menurut saya. Oke, Habib Bahar ya. Habib Bahar. Kalau adik ada yang suka lain? Kurang ya. Cuman dengar-dengar itu Ustadz Abdul Somad Somad lah yang paling populer, yang paling suka ya.